Saya akan mulai mengenai pembuatan yang namanya blog ya, menggunakan contohnya yaitu salah satu adalah WordPress. Di sini kalian masuk dulu ke halaman WordPress-nya, kalian bisa ketikkan di sana linknya, ada idwordpress.com. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan dari halaman dashboard atau halaman awal dari WordPress itu sendiri. Di sini ada banyak pilihan ya, ada personal, ada premium, bisnis, e-commerce dan sebagainya. Kita bikin yang gratisan saja di sini. Klik buat situs Anda. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama adalah masukkan alamat email yang belum pernah menggunakan WordPress. Kalau misalnya sudah pernah, berarti tadi pilihannya adalah login. Kalau belum pernah sama sekali bikin, ya pilihannya adalah masukkan alamat emailnya. Saya contoh ini pakai alamat email kampus ya. Kemudian pilih namanya, misalnya ini saya gini aja. Kemudian pilih kata sandi. Nah, di sini itu yang penting adalah kalian itu biasanya karena sekarang sudah mulai masuk program studi TRPL, sekalian saya bahas mengenai penggunaan kata sandi. Penggunaan kata yang sandi yang baik itu bagaimana sih Pak? Yang pertama adalah kalau lebih baik itu lebih dari 8 karakter, bagusnya adalah 10 karakter. Kemudian dari 10 karakter itu kombinasi antara angka, huruf, dan juga simbol dan lain sebagainya. Jadi jangan cuman misalnya saya biasanya Pak passwordnya adalah nama mantan, atau misalnya Pak saya biasanya passwordnya nama ibu atau nama hewan peliharaan, atau misalnya nama sekolah saya, atau misalnya nama gebetan dan sebagainya. Nah, sejak saat ini karena kalian udah dikasih tahu mengenai penggunaan kata sandi, usahakan buatlah kata sandi yang unik. Yang unik itu yang kalian bisa tahu tapi juga susah susah untuk istilahnya apa ya, diambil gitu kata sandinya. Jadi minimal 8 sampai 10, kemudian gunakan combine. Sini saya contoh bikin pakai uppercase, lowercase, huruf besar uppercase, huruf kecil lowercase. Kemudian bikin akun. Oh, sorry. Alamat yang tidak sedia. Nah, berarti untuk alamat emailnya ini nggak kebaca. Oke, saya ganti. Saya ganti dengan alamat email lainnya. Coba ya, kita pilih login. Saya udah punya apa belum? Oh, saya sepertinya sudah punya akun. Sebentar, saya stop dulu. Saya reset dulu. Sepertinya email saya sudah memiliki akun. Bentar ya. Saya cek dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Mengenai kata sandi tadi.
ternyata saya emailnya sudah sudah ada semua, jadi saya harus pakai email yang lama. Oke, saya share screen lagi. Nah, di sini berarti tahap registrasinya nanti kalian cari ya, karena email saya semua sudah regis di di WordPress. Jadi saya nggak bisa praktekin langsung. Di sini kita masuk langsung loncat ke tampilan awal nih. Tampilan awal untuk yang namanya di dalam WordPress. Nah, ini kita pilih dulu. Kita pilih edit homepage. Next. Nah, ini adalah sebuah blog yang saya sudah buat, baru saja dibuat. Jadi belum ada isinya apapun. Nanti kalian di sini berikan yang namanya judul ya. Silahkan mau diganti judulnya apa. Di sini saya contohkan misalnya program studi TRPL misalnya Politeknik, atau misalnya create by siapa misalnya dari Politeknik. Nah, ini tinggal kalian kalau sudah berhasil edit, langkah selanjutnya cukup update saja di sini. Pilih update. Maka blog yang sudah kalian edit di sini akan otomatis langsung berubah. Oke, itu untuk penggunaan yang namanya WordPress ya. Jadi WordPress itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Kalian tinggal tambahin misalnya butuh aktivitas apa, misalnya paragraf, heading, atau misalnya dan lain sebagainya. Kemudian kalian mau ganti, ini tinggal klik saja kalau misalnya mau diganti, mau jumlahnya mau berapa. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini juga plugin yang digunakan, ada Jetpack. Ada yang mau ditanyakan dulu? Misal saya mau pakai tema nih. Ada yang mau nanya dulu? Halo, ada yang mau tanya? Saya mau tanya Pak, Boleh. WordPress ini di website atau aplikasi Pak? Kita harus unduh dulu aplikasinya. Tidak perlu, ini cukup seperti blog aja, jadi nggak perlu instalasi sampai misalnya kalian masuk nanti ke database apa dan sebagainya, belum. Jadi cukup bikin WordPress yang versi blog aja, bukan yang diinstal. Oh, iya. Nanti kalau yang diinstal nanti pertemuan masih lama itu setelah UTS itu. Enggak Pak, maksudnya bikin blognya di WordPress website gitu. Ya, betul. Oke, contohnya ini ya, yang tadi ya. Ini saya aktifkan misalnya, yes, aktif. Jadi saya ganti temanya dulu. Saya emailnya tiga-tiganya ini sih, sudah ini WordPress. Jadi saya harus bikin email lagi sepertinya kalau mau tutorial registrasinya. Tutorialnya bisa dicari lah di YouTube, banyak kalau registrasi. Yang penting di dalam penggunaan WordPress ini adalah yang pertama itu tampilan. Jadi kalau kalian bikin yang namanya blog kalian menarik,
sudah pasti banyak orang yang akan tertarik masuk ke dalam blog kalian. Yang kedua adalah penggunaan kata-kata. Jadi pilihlah kata-kata yang menarik banyak pengunjung. Kemudian yang selanjutnya tadi saya sudah pernah jelaskan, salah satu teknik SEO adalah penggunaan link and match antara si deskripsi misalnya dengan sosial media. Nah, ini yang jarang sekali orang gunakan. Jadi kalau orang sekarang itu udah banyak ninggalin yang namanya blog ya gitu, karena mereka lebih biasa sibuk di sosial media gitu, entah itu Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Nah, sedangkan contoh misalnya di Instagram sendiri itu misalnya kan ada hashtag ya, hashtag pencarian dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa masukkan ke dalam blog kita untuk kata-katanya. Misalnya contoh hashtag yang RPL, misalnya TRPL 2020, masukin itu ke situ. Tapi juga sudah pernah ada tuh hashtag TRPL. Jadi saat orang mencari nanti suatu saat misalnya nyari kalian, misalnya nama kalian, kemudian itu muncul langsung dalam blog kalian gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi untuk penggunaan WordPress ini dia sangat-sangat mudah sekali. Jadi kalian nggak pusing-pusing mikirin dulu yang namanya codingan HTML CSS-nya. Jadi cuman perlu bikin yang namanya blognya aja. Jadi jangan sampai install kemudian juga masuk ke database-nya kalian pakai dashboard sendiri, nggak perlu. Jadi jangan nggak usah sampai masuk ke dashboard yang di lokal gitu maksud saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya. Boleh. Ini yang di WordPress ini cuman ngeganti tampilannya doang atau gimana, Pak? Nah, Nanti. yang di WordPress itu yang diminta tadi di belajar.p.ac.id itu adalah yang pertama ganti tema. Jadi kalian terserah tuh pilih temanya apa yang sesuai ya. Kemudian dari tema tersebut nanti kalian masukin identitas diri. Jadi adalah istilahnya pengenalan kalian gitu, mau itu di bottom di sini misalnya ya, atau misalnya di bagian atas, tapi bagusnya sih biasanya di bawah untuk pengenalan misalnya identitas kalian tuh siapa, hobinya apa, jurusan apa, sekolah di mana, tinggal di mana dan sebagainya. Kemudian tadi sudah yang namanya identitas diri di bagian footer, kemudian kelebihan. Nah, kalian tonjolkan nih kelebihan-kelebihan yang ada di Politeknik Engineering Indorama. Nah, misalnya kalian ambil fotonya, kemudian kalian ganti fotonya sama foto yang sudah ada di RPL, kemudian kalian tuliskan tuh kelebihannya apa. Kalian cari tahu tuh kelebihan RPL tuh apa sih gitu. Nah, tulis di situ. Kalau sudah, kemudian yang selanjutnya adalah masukin linknya. Jadi kalian masukin juga tuh link website, kemudian link YouTube, link sosial media, dan juga misalnya contoh ada link hashtag dan sebagainya. Nah, selanjutnya tugasnya ini dikerjain per orang, jadi bukan per kelompok. Nanti juga dibuatkan yang namanya laporan. Nanti laporannya diupload di belajar.p.ac.id sebelum waktunya habis. Jadi 1 minggu nih waktunya. Laporannya maksimal 32 MB. Yang terpenting kreativitas dan inovasi yang saya bakal lihat gitu. Jadi kalau kalian rajin ngeditnya, bakal kelihatan kok hasilnya yang serius gitu sama yang saya pokoknya cuma ngumpulin tugas aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Fungsinya apa, Pak? Fungsi dari membuat blog ini misalnya dengan tadi direlasikan sama RPL dan PI. Salah satunya adalah sebagai media promosi peningkatan CEO dari RPL dan PI sendiri. Jadi karena kita sudah bahas tadi yang namanya CEO, salah satu teknik CEO-nya dipakai. Jadi yang contohnya tadi ada link YouTube, ada link
website, dimasukin ke blog kalian, kemudian blog kaliannya nanti kan online. Nah, jadi otomatis banyak orang nanti yang bakal mencari, misalnya oh ternyata ini pencariannya sudah ada nih dari beberapa gitu, dari entah dari blog kalian, dari, jadi kalau misalnya diurut, misalnya nomor satunya adalah websitenya misalnya, setelah itu ke bawahnya tuh ada tuh nama-nama kalian gitu, jadi nggak langsung diisi sama kampus lain gitu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau nanyain? Ini bisa Pak. Berarti apa? Berarti tugasnya isinya semua tentang ngepromosin Pay. Jadi Betul. kita cuma ngebagusin tampilannya buat dilihat sama orang lain. Betul, betul. Jadi kalian bikin blog mengenai RPL maupun PI, tapi kalian jangan lupa tulis identitas kalian di situ. Oke, Pak, siap. Jadi kalian belajar bikin blog. Jadi banyak sekali ya ilmu yang bisa kalian cobain gitu. Kalian yang pertama adalah belajar bikin blog. Yang kedua adalah belajar menulis. Yang ketiga adalah belajar memperkenalkan diri di dunia digital. Yang keempat adalah belajar mempromosikan program studi RPL. Yang kelima adalah belajar menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Jadi belajar salah satu tekniknya lah. Saya nggak nuntut kalian masukin semuanya gitu. Cuman tadi udah saya tuliskan juga di beberapa poin. Kemudian yang keenam adalah belajar membuat laporan. Nanti setelah ini, selanjutnya adalah belajar membuat laporan. Jadi dalam satu tugas, saya bikin banyak ilmu yang bisa kalian dapetin gitu. Jadi 1-2 pertemuan saya masukin, digabung. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ayo, ada lagi yang mau ditanyain? Jangan sampai nanti bingung kalau misalnya lagi ngerjain tugas. Pak, mau nanya Pak. Ya. Sehabis daftar akun, kan langsung ke langkah selanjutnya. Masuk Nah, ke di sini. sini tulisannya temukan domain untuk situs Anda. Masukinnya, ketiknya apa Pak? Masukinnya kamu bikinnya pakai apa? WordPress? Iya. WordPress.com bikinnya. Good. Ada lagi? Ada lagi? Sambil saya coba ngedit-ngedit ya. Nanti ya kalian pilih lah temanya mau yang mana, lebih suka yang mana. Ini gambarnya juga bisa diganti kok. Saya punya gambar nggak ya? Bentar, saya cari dulu gambar. Picture tentang PI. Saya juga harus download dulu gambarnya. Jadi kalau misalnya kebutuhan gambar, nanti kalau kalian misalnya nggak ada nih, kalian bisa cari dulu ya, cari gambarnya lewat online. Saya juga nyari nih, ini saya ambil contoh dari galeri aja, saya ambil. Saya ambil teknologi RPL. Ini saya download. Ada lagi yang mau ditanyain? Sambil saya ambil gambar.
Sambil dicobain ya, kalian cobain sekarang untuk daftar dulu, regis dulu. Saya ambil gambarnya mana ya yang FPL, sebentar. Yang bagus. Oke, ini contohnya. Oke, kemudian saya edit dulu. Saya replace, saya upload ini. Nah, ini salah satu contoh, misalnya tadi ganti gambar. Jadi ini saya ganti, misalnya kenapa pilih jurusan TPL Politeknik Engineering Indorama. Nah, ini jelas ini kenapa nih. Ini misalnya program studi teknologi rekayasa perangkat Politeknik Engineering Indorama memiliki beberapa kelebihan, diantaranya. Nah, ini kelebihannya apa nih? Yang pertama adalah misalnya fasilitas terbaik kan. Kemudian yang selanjutnya misalnya kurikulum berstandar industri. Nah, nanti kalian lanjutin selanjutnya apa, cari tahu gitu kelebihannya apa. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Oke ya, mudah berarti ya, gampang kalau nggak ada yang nanya nih. Oke, kalau gitu saya lanjut nih kalau nggak ada yang nanya. Yang selanjutnya adalah kalau kalian sudah bikin yang namanya tadi mau itu blogspot, mau itu WordPress, silakan. Kalau sudah yang namanya membuat blog, yang selanjutnya adalah membuat laporan. Nah, ini nih biasanya mahasiswa banyak sekali yang bikin laporannya kurang sesuai. Saya akan kasih contoh saja. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, share screen-nya terlihat? Udah Pak, kelihatan. Oke. Nah, terlihat Bapak. Pembuatan laporan ini dia berfungsi bukan cuma di laporan di mata kuliah saya aja, tapi di seluruh mata kuliah, baik itu dari semester 1 sampai semester terakhir. Jadi laporannya itu semuanya sama ya, maksudnya formatnya seperti ini. Nah, cara bikinnya bagaimana sih Pak? Ini salah satu contoh saya kasih, ini punyanya Nopi, kakak tingkat kalian. Jadi dia sudah membuat laporan ini di TIWA ya, mata kuliahnya. Saya bikin dulu yang namanya contohnya di sini adalah dia dari judul dulu. Nah, kalau kalian bikin yang namanya sebuah tugas, itu yang pertama kali kalian bikin adalah judulnya dulu. Nah, di sini adalah jumlah yang jumlah
huruf yang dipakai yaitu besarnya yaitu 14. Sedangkan jenis hurufnya adalah Times New Roman. Jadi kalian boleh pakai dua jenis huruf ya. Yang pertama adalah Times New Roman, yang kedua adalah Calibri. Jadi kalau misalnya Pak saya ini nih bosan pakai Calibri, hanya kalau Calibri dia karena ukurannya lebih kecil di sini maka gunakan ukuran huruf yang 16. Jadi nah ukurannya begini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, waktu di SMA sudah pernah mungkin ya belajar yang namanya Microsoft Office Word? Sudah ya, jadi sudah lebih familiar. Oke, kemudian tadi saya balikin lagi, ini misalnya kembaliin ke Times, ini 14. Yang selanjutnya adalah penggunaan apa namanya? Di sini paragrafnya dia menggunakan center ya, jadi posisinya itu ada di tengah, ada yang center, misalnya ini justify itu nanti teksnya seperti ini, jadi teksnya dia rata kiri kanan, kemudian kalau yang ini yang elegant text left dia rata kiri contohnya. Nah ini dia rata kiri semua, jadi yang ininya nggak rata. Kemudian kalau yang ini elegant text right dia yang ratanya adalah di kanan gitu. Kalau yang ini ratanya di tengah. Nah, untuk judul di sini format judulnya yaitu 14 untuk pertama. Berarti kalau misalnya kalian mau ngasih judul di sini judulnya bikin teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kalau misalnya ternyata tidak cukup nih, ini kan dia satu baris ya, kemudian si komunikasinya ke bawah sendiri. Jadi sebenarnya komunikasi ini bagian dari kalimat yang ini. Maka yang harus dilakukan adalah kalian enter di sini. Nah, jadi bikin laporan pengantar, ini judul mata kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah judulnya apa? Tadi misalnya tentang pembuatan blog misalnya. Yang selanjutnya adalah judul tugasnya apa, tentang apa. Nah, kalau sudah punya judul, ini semua ratanya rata tengah ya, jadi center di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah dosennya namanya siapa. Nah, ini nulis nama dosen sama nama mata kuliah, jangan sampai salah karena masih banyak pada saat laporan. Karena nanti kopas, oke, kita udah punya formatnya, kita kopas aja. Kalian lupa nih ganti ininya udah bener nama apa namanya judul mata kuliahnya, tapi judul dosennya tuh salah gitu. Itu jangan sampai terulang. Jadi yang selanjutnya adalah nama dosennya. Kemudian di sini bikin yang namanya laporan tugas praktek. Praktek di sini di bawahnya untuk apa nih? Untuk misalnya memenuhi sebagai prasyarat menyelesaikan mata kuliah, ininya diganti mata kuliah peringatan teknologi informasi dan nah ini kan masih kurang enak nih, ini mata terus mata udah mata selesai udah gitu kuliah. Nah ini di enter aja dulu. Nah, jadi bisa seperti ini supaya lebih terlihat rapi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penggunaan logo. Jadi logonya harus kalian pakai adalah logo PI ya, bukan logo RPL yang ada di laporan kalian. Jadi harus pakai yang namanya logo PI. Sudah ada yang punya logo PI yang PNG? Ini jenisnya PNG ya, bukan JPG. Nanti ada perbedaannya. Untuk PNG dia backgroundnya ini nggak putih. Jadi kalau JPEG dia backgroundnya pada saat ditimpah ke gambar yang misalnya memiliki background warna gelap, jadi kelihatan ininya sisinya putih. Ada yang udah punya logo? Kalau yang PNG kayaknya belum, Pak. Kalau yang Belum ada, Pak. PNG belum ya?
Oke. Pak. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah di bawahnya itu disusun sama siapa namanya. Ini bisa langsung begini ya biar lebih irit. Nah, jadi batas antara judul yang atas sama judul yang bawah itu harus simetris. Jadi nggak boleh sampai yang namanya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas gitu. Kemudian yang selanjutnya ini kalian tulis di sini namanya siapa, kemudian NIM-nya. NIM jangan lupa. Jadi ingat-ingat yang namanya NIM itu terpakai sampai akhir. Jadi kalian harus ingat NIM kalian. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bikin yang namanya nama prodi. Untuk nama prodi di sini sama kayak tadi kayak di atas. Jadi kalau misalnya di atas mau pakai Times New Roman, di bawahnya juga harus sama. Nah, prodinya di sini ditulis Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di bawahnya setelah itu baru Politeknik Engineering Indorama. Mau pakai Purwakarta boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini di bawahnya semesternya misalnya ganjil, berarti tahunnya 2020 kalian. Nah, ini salah satu contoh membuat cover ya. Kemudian selanjutnya karena ini cover, kalau bisa dipisah dari langsung kata pengantar. Kenapa Pak langsung dipisah? Mau disatuin juga boleh. Karena nanti saat kalian bikin yang namanya ini nih contoh yang namanya bikin numbering di bawah. Ini bisa ke bawah kalau misalnya kalian nggak pakai settingan. Jadi ada settingannya khusus. Nanti dijelasin mengenai settingan di selanjutnya. Saya akan bahas mengenai cover hari ini, kata pengantar mungkin, kemudian pembuatan daftar isi, dan juga daftar gambar caranya sama, dan juga ini penulisan bab sama subbab gitu. Cover dulu, ada yang mau nanya tentang cover? Nanti saya sharing deh ini yang contoh apa namanya, contoh laporannya. Bapak mau tanya kalau buat marginnya itu berapa ya Pak? Oke, margin, good. Sebentar. Yang pertama adalah kalau margin itu pastikan menggunakan yang namanya sentimeter, jangan milimeter. Ini milimeter nih. Caranya gimana Pak? Masuk ke sini. Kemudian pilih option margin advance kalau nggak salah ya, di advance. Kemudian pilih display, kemudian ini ganti yang namanya show measurement in unit of milimeternya ganti sentimeter. Udah gitu oke. Kemudian kita lihat lagi marginnya sudah berubah ya. Nah ini dia marginnya. Jadi untuk ukuran marginnya, ini untuk laporan ya. Jadi apa namanya? Yang pertama itu left-nya itu harus 4 cm. Pak, kenapa kok left-nya 4 cm kalau atas bawah sama yang kanan itu 3 cm. Jadi yang ini, yang sebelah sini itu 4 cm, beda sendiri dari yang atas, kiri dan kanan. Karena nanti kalau kalian jilid laporannya, itu kan dijilid kan laporan kalau biasanya dicetak tuh kalau kita nggak WFH. Itu dia bakalan kepotong beberapa senti. Jadi makanya di sebelah bagian sebelah kiri itu ditambahkan 1 senti berbeda dari ukuran biasanya. Itu kenapa alasan kalau misalnya sebelah kiri itu selalu lebih besar dibanding ukuran lainnya. Ada lagi yang mau nanya? Bagus pertanyaannya. Yusuf mau nanya Pak, boleh. Spasinya pakai yang 1,5 yang berapa ya Pak? Nah, pasti ini, pertanyaannya ini ya, apa namanya, bagus. Di sini spasinya pakainya 1,5, kemudian jangan lupa nanti line spacingnya itu. Jadi Pak, kok saya udah pakai spacingnya tuh 1,5 ya? Tapi kok beda ini jaraknya? Ini contoh ini, saya cek dulu. Nah, ini spasi 1,5, tapi ini spasi juga 1,5, tapi jaraknya kok beda ya Pak? Ini nggak sama yang di atas. Kenapa ya? Karena yang ini
1,5 tapi dia ada before after. Nah, setelah 1,5 itu dia tambahin 10 PT. Jadi ininya diganti, before afternya harus 0. Nah, gini. Jadi supaya kelihatan nggak renggang-renggang, ukurannya sama semua gitu. Ya, untuk ukuran yang namanya spasi, line spacingnya juga kalian edit nih di sini nih. Spasi itu, cara bikin yang namanya spasi itu normalnya biasanya satu ya ukuran spasi itu. Cuman untuk di laporan semua rata-rata hampir semua kampus itu 1,5 kecuali untuk skripsi. Biasanya kalau untuk skripsi atau tugas akhir tuh double dia pakainya. Tapi kalau misalnya Pak kalian Pak ini 1,5 nih tapi di bawahnya mepet nih, di bawahnya nggak kebawa gitu. Kalian mau pakai teknik multiple juga boleh. Kalau misalnya udah ngabisin before afternya nggak ke ini gitu, saya mau ininya multiple misalnya 1,4 gitu. Ini multiple ini jadi dia bisa mengganti ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau ini kan di format nih 1,5 spasi, 2 spasi, at least dan exactly gitu. Nah kalau yang ini kita mau semaunya kita mau berapa? Itu kita tinggal tulis di sini. Dan penulisannya itu harus pakai koma, jangan pakai titik. Good, pertanyaannya ada lagi yang mau ditanyain? Yuk, banyak pasti pertanyaannya nih kalau laporan. Jangan sampai salah loh. Karena dicoret biasanya nanti kalau laporan salah dicoret dibalikin sama dosennya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada untuk cover? Oke ya, cover. Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya adalah kata pengantar. Nah, ini nih kata pengantar itu apa ya? Dibilang penting tapi dibilang nggak penting tapi penting, dibilang apa namanya? Ini biasanya harus selalu ada yang namanya kata pengantar. Cuman kata pengantar nih biasanya saya lihat itu beberapa tugas tuh biasanya sama gitu, mirip-mirip gitu. Jadi kalau bisa kalian bikin kata pengantar kalian sendiri yang unik tapi juga tidak menyalahi kaidah-kaidah aturan. Nah, aturan pertama di kata pengantar yang pertama adalah kalian bikin judulnya mau hurufnya besar semua mangga, mau hurufnya pakai sentence case. Sentence case itu jadi hurufnya dia huruf depannya huruf besar, itu silahkan. Kemudian yang pertama adalah di sini contohnya ya, ini contohnya pakai kalimat puji syukur. Jadi puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat sehingga laporan ini dapat terselesaikan misalnya atau tersusun dengan baik dan sebagainya. Kemudian jangan lupa di dalam kata pengantar itu harus ada bukan mengucapkan tapi menyampaikan, karena kata pengantar ini dia bukan nggak bisa ngomong nih, jadi dia cuma bisa nyampein kan gitu. Nah jadi kalian jangan salah ya saat bikin kata pengantar, kalimatnya adalah menyampaikan, kemudian atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan materi dan masukannya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya harapan. Semoga harapan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Ini udah bagus. Kemudian di sini setelah harapan adanya perbaikan. Jadi makalah ini atau misalnya laporan ini tidak mungkin yang namanya ada kesempurnaan. Jadi pasti selalu ada kekurangan. Nah, maka dari itu kalian harus menambahkan kalau misalnya di laporan ini itu bisa diperbaiki gitu untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah meminta yang namanya saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Nah, setelah itu yang terakhir di sini di bawah adanya tempat dan juga tanggal. Kalau misalnya tanggalnya itu kalian belum pasti, misalnya tanggalnya apa saya bikin laporan atau bikin kata pengantar dimanapun ya, mau baik itu di laporan, di surat, mau di mana. Yang pertama kalau kalian nggak pasti lebih baik dikosongin. Jadi Purwakarta Januari 2020 nggak usah pakai titik.
Kemudian kalau bikinnya itu per kelompok, maksudnya nggak per orang. Kalau ini kan perjelas ya per orang. Jadi kalau per orang kalian buatnya pakai nama. Tapi kalau pakai kelompok, boleh ditulis kelompoknya, misalnya kelompok 3, atau misalnya langsung ditulis penulis atau penyusun misalnya. Boleh, mau penulis mau penyusun, itu untuk kelompok atau misalnya nama kelompoknya. Itu untuk kata pengantar. Ada yang mau tanya dulu tentang kata pengantar? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini daftar isinya tidak pakai table of content. Nanti saya akan praktekkan penggunaan table of content. Daftar gambar juga sama. Nah, selanjutnya adalah di sini bab. Yang nomor 1 itu adalah bab. Kalian bikin yang namanya bab itu selalu kasih spasi 1 ke bawah. Nah, gini. Kemudian pada saat biasanya kan kita kalau mau nulis tuh bab 1 pendahuluan tuh langsung enter kan ya, nggak dipakein apa-apa lagi. Nah, teknik pertama adalah kita harus bisa menggunakan heading. Di sini heading nih, di sini macam-macam ya, ada yang heading no spacing, ada apa. Nah, heading ini fungsinya buat apa sih, Pak? Heading ini fungsinya untuk membuat daftar isi otomatis, baik itu daftar isi gambar atau misalnya daftar isi ini, daftar isi dari si materi atau laporan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kalian blok dulu ini. Kemudian kalian pilih yang namanya heading 1. Heading 1 itu adalah judul judul yang paling besar atau paling utama. Ini saya pilih dulu heading 1. Nah, setelah dipilih heading 1, pada saat kita klik yang namanya bab ini kan dia posisinya ininya aktif ya. Kemudian dia posisinya nggak di tengah nih, Pak, tapi dia posisinya di sini, Pak. Itu gimana sih cara editnya? Nah, ini kita blok dulu, kita edit di sini. Jadi editnya tidak langsung ininya aja di blok. Nah, tapi edit di sini. Nah, ini bisa pilih yang namanya modify, diklik. Kemudian di sini dipilih jenisnya nih, mulai dari ukuran huruf, kemudian jenis huruf. Saya pilih misalnya 14 ya. Kemudian di sini hurufnya saya tengahin. Nah, kemudian saya oke. Nah, penggunaan heading ini karena tadi sudah saya modify, jadi setiap saya mau ngeklik ini, misalnya nih saya mau pilih nih ya, yang bab 2. Saya enter dulu. Nah, ini bab 2 tuh saya klik tuh otomatis dia pasti formatnya tuh pakai heading 1. Nah, heading 1 digunakan di setiap judul ya, di setiap judul setelah cover tentunya. Di sini pakai heading 1. Nah, jadi ini udah heading 1 nih pakai. Kemudian ini juga heading 1 di setiap judul. Jadi dia yang paling paling atas. Nah, kalau sudah ini kan antara bab 1 sama pendahuluan biasanya kalian langsung enter aja kan gini supaya judulnya bagus. Nah, ini caranya adalah kalian pakai yang namanya spasi. Jadi spasi enter atau shift spasi enter, shift spasi enter. Nah, itu. Kemudian ini dia paragrafnya atau ukurannya itu dia tidak 1,5, bisa diedit di sini atau misalnya dimodify langsung di sini. Jadi ada 2 cara kalian mau edit di situ, maka mau misalnya edit di sini juga bisa gitu ya. Sini ada format. Nah, kalian edit. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena ke depan makin lumayan nih. Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Bisa nih berarti.
Atau mau diulangi lagi? Pak, untuk format laporannya itu ada di mana, Pak? Format laporannya, ntar saya save as dulu. Saya save as dulu contoh ya. Saya contoh laporan praktikum PPL. Saya download dulu, saya kirim dulu sebentar. Saya kirim di Belajar Pay. Mana Belajar Pay? Ini yang saya kirim ini ya, apa namanya, belum beres ya. Jadi silakan kalian download, kemudian kalian perbaikin sesuai dengan yang tadi saya sudah praktekkan. Karena ini yang beresnya itu baru 2 dia, baru cover sama kata pengantar, sedangkan yang lainnya belum beres dia. Oke, sampai sini ada yang mau nanyain dulu sebelum saya lanjut lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan kecepatan tinggi nih. Atau pelan-pelan. Not this. Oke. Ada yang mau nanya dulu? Atau mau cobain dulu? Boleh dilihat dulu, Pak. Yang mana dilihatnya? Yang di bab itu daftar isi, Pak. Ini di daftar isi. Nah, ini kan di otomatis itu, Pak. Ini belum di otomatis. Belum. Ini belum. Jadi kalau cirinya sudah di otomatis, nanti ini nih ya, saya contohin. Ini tinggal di insert aja. Mana sih? Loading bentar. Nah, ini nanti tinggal tambahin table of content di sini. Nah, cuman dia belum rapi, dia belum beres. Jadi saya ngasih taunya belum kelar gitu, jadi belum beres. Nanti otomatis. Sabar, tenang. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sampai sini dulu nih, sampai bikin yang namanya heading 1 di judul bab. Ini spasinya 2, pakai shift enter ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Yang selanjutnya, kalau nggak ada yang nanya, berarti saya anggap paham nih ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa Pak kecepatan, atau misalnya Pak kurang jelas, atau misalnya Pak pengen diulangi lagi, ngomong. Jadi jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam aja, saya asumsikan kalian sudah paham dan sudah bisa. Oke. Kemudian next, yang selanjutnya adalah pembuatan heading 2. Nah, di sini ada heading 2. Nih, saya pinggirin dulu semua. Ini contoh ya, saya akan bikin yang namanya heading 2. Saya klik dulu blok yang latar belakang, kemudian saya pakai heading 2. Sorry, saya bikin dulu yang namanya numbering. Nah, ini pakai numbering. Di sini bolehlah dari angka 1. Ini saya modify dulu heading 2, kemudian saya ganti dulu ini 12 dan juga bold. Oke. Oke, ini saya cek dulu 12, formatnya 1,5. Oke, before afternya juga saya cek dulu.
Kalau ini posisinya before afternya apa namanya nggak kelihatan apa-apa, lebih baik diisi aja 0 ya. Jadi jangan sampai nggak diisi, karena itu sebetulnya ada before after. Nah, ini saya sudah bikin yang namanya heading 2. Di sini saya bikin 1, berarti tentang latar belakang. Pada saat membuat yang namanya ini kan dari bab, ini yang namanya subbab. Subbab itu anak dari bab. Dia dimulai dengan babnya ini dari nomor berapa. Misal bab 1, oh berarti ini dari 1.1. Saya change set numbering dulu deh. Saya bikin numbering. Nah, ini dia 1.1 heading 2. Oh, heading 2 nya belum pakai numbering dia. Oke, seperti ini ya. Jadi cara bikinnya dia pakai numbering, di blok dulu. Numberingnya yaitu 1.1. 1.1 itu berarti menandakan kalau satunya yang depan ini, angka depan, dia merupakan dari bab 1. Sedangkan satunya ini 1 terus titik terus 1, satunya itu yang pertama. Jadi latar belakang itu yang pertama dari bab 1. Ini isinya bebas, yang jelas ini saya blok dulu, saya kasih line spacing, ini masih ada before after. Yang jelas posisi awalan huruf, ini contohnya di sini ada vokasional mungkin ini. Posisi awalan huruf di sini ada huruf V atau vanilla. Di sini dia harus sejajar sama huruf L dari latar belakang, itu harus sejajar. Kemudian yang selanjutnya di sini setelah beres ini melakukan yang ini huruf P, baris kalimat kedua itu huruf P-nya itu harus sama dengan sejajar dengan ini nih angka 1 gitu. Ini untuk penggunaan subbab dengan menggunakan heading 2. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ini diam-diam aja lagi praktekin atau gimana nih? Dilanjut dulu, Pak. Ini lagi meresapi ya sepertinya. Oke, ini saya record juga. Nanti kalau misalnya ini saya upload deh ke YouTube. Kalau sudah, nah ini kan udah rapi ya, udah kelihatan nih. Jadi bab 1, kemudian 1.1, kemudian di sini ada tulisannya. Paragraf dia ini yang dinamakan paragraf pertama, yang ini adalah paragraf kedua, ini yang selanjutnya paragraf ketiga dan seterusnya. Nah, paragraf pertama dan kedua itu harus sama. Jadi kalau posisinya paragraf pertama dia V-nya nempel di huruf L, paragraf kedua pun sama. Kemudian paragraf ketiga dan seterusnya. Nah, ini kalau udah, ini yang di sini adalah 1 2 misalnya. 1 2 tujuan. Ini kalau misalnya 1.1 ini sama-sama di atas, di set aja value-nya misalnya 1.2 gitu ya. Heading 2 dulu, sebentar. Heading 2-nya ini saya lihat dulu modify-nya kayaknya formatnya. Oh, before after-nya auto dia pantesan. Jangan auto, saya udah modifikasi, kemudian saya kasih numbering. Nah, ini kan nggak sama nih antara 1 2 sama 1 1 nih, Pak. Ini gimana, Pak, kalau nggak sama, Pak? Gampang, caranya di blok. Ini di sini ada yang namanya first line indent sama yang namanya left indent.
kalian samain first line indennya. First line indent tuh berarti yang ini awalan huruf 1 ini samain sama sini, seret aja. Nah kemudian di sini yang ininya yang samain di sini, yang ininya saya tarik dulu sini. Sorry, saya blok dulu. Dua. Oke, kemudian saya pilih di sini set numbering value-nya dari 2. Nah, ini yang tujuan udah nih sama. Oh, yang ininya di sini, yang left indent-nya, yang first line indent-nya di sini. Ini juga sama. Oke. Kemudian ini sama di sini. Nah, selanjutnya adalah kalau mau bikin yang namanya poin-poin ya. Di sini tujuan dari penulisan ini sebagaimana dijelaskan seperti gambar berikut ini. Di sini yang ada namanya poin-poin. Poin-poin ini kan 1 ya. Ini harus sejajar sama ini berikut. Sorry. Ini saya pindahin dulu. Saya hapus kalau enggak. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian ini pakai tab ya. Kemudian saya blok dulu. Saya kasih numbering formatnya yang ini. Nah, untuk numbering formatnya, kalau misalnya dari si subbab itu numbering formatnya harus dimulai dari angka dulu 1, 2, 3. Setelah itu, setelah 1, 2, 3 misalnya dari anaknya 1 ini, dia ada anak lagi nih Pak gitu. Untuk mengetahui pengertian dari mesin labeling terdiri dari beberapa A misalnya. Nah, itu selanjutnya pakai huruf A kecil. Kalau ada lagi selanjutnya pakai yang ini, yang 1 mana ya, English level, yang 1 dikurungin, nggak ada ya 1 dikurungin. Selanjutnya kalau nggak pakai yang ini, yang huruf I. Kalau udah A yang ini, yang selanjutnya lebih dalam lagi yang I ini kecil-kecil gitu. Kemudian di sini selanjutnya adalah batasan masalah 1.3. Saya lihat dulu, saya rubah dulu numbering value-nya 3. Oke. Ini sudah ya tadi heading 2. Oke, ini belum lupa. Saya isi dulu. Oke, sampai sini paham? Atau mau ada yang ditanyain? Paham Pak? Jadi rapih ya, pokoknya bikinnya tuh rapih. Kemudian juga formatnya kalian harus sesuai. Jadi nggak bikin yang namanya laporan acak-acakan. Jadi kalau udah laporannya kelihatan acak-acakan, wah udah pasti ini nilainya juga ini sih ngurangin gitu. Jadi laporan tuh pasti ada nilainya. Kemudian di sini saya lanjutin lagi ya. Di sini misalnya ada yang namanya bahasa asing. Bahasa asing tuh macam-macam, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang atau bahasa apapun itu yang namanya bahasa asing. Itu kalian harus berikan yang namanya italic. Nah, gini. Jadi kalau misalnya ini kayak labeling kan bukan dari bahasa Indonesia. Kalian cari di KBBI itu nggak akan ada. Labeling itu dari bahasa Inggris, maka bahasanya harus dikasih italic. Nah, terus jangan sampai tipe-tipe nih. Ini banyak tipe-tipe ya. Engineering drama.
Ini draw-nya bukan draw tapi drown. Pakai N. Texture pakai D. Yan. Jadi tidak tipe, terus juga tadi yang ini ukurannya bold ya. Tadi udah pakai heading 2. Oke, Politeknik Engineering Indorama, I-nya besar. Vocational Training Center. Ini hurufnya italic juga. Nah, ini saya contohin aja. Nah, ini contohnya. Jadi kelihatan lebih rapi, lebih bagus. Oke, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2. Ini saya ngerapihin ini aja, apa namanya, praktikumnya, contohnya ngerapihin tugas mahasiswa aja. Biar biar kalian tahu. Ini saya kasih heading 1 karena ini judul. Kemudian pada saat di posisi di tengah-tengah antara ini spasi dulu ya, antara si bab 2, terus ini ditaruh di si kursornya itu di depan huruf L nya atau di depan kalimat setelah babnya. Ini pakai shift kemudian enter. Jadi nggak enter doang, tapi pakai shift ditekan dulu, udah gitu jangan dilepas, udah gitu enter. Nah, yang ini juga sama 21 kan, karena tadi sudah bab 2. Yang ini. Kemudian numberingnya dari 1. Nah, gini dia. Oh sorry, heading 2 nya belum masuk. Pengertian labeling. Ini pakai yang ini. Oke. Nah, ini dia. Jadi begitu semua seterusnya. Nah, kalau udah beres, ini misalnya contoh udah beres ya. Kalau sudah beres, kalian bisa menggunakan yang namanya membuat daftar isi otomatis. Menggunakan yang namanya tadi fitur table of content dari Microsoft Office di sini. Adanya di preference. Kalian pilih preference di atas, kemudian ada yang namanya table of contents. Diklik itu ada macam-macam ya, ada automatic, ada manual. Ini aja pilih yang nomor 1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini belum beres. Kalau udah pakai begini ini belum beres. Diklik di tengah di sini, kemudian ini dibuang dulu contents-nya, huruf contents-nya. Nah, selanjutnya ini dia otomatis nih, nomornya apa dan sebagainya, ininya juga rapih nih. Selanjutnya adalah ini kan dia jenis hurufnya adalah Calibri ya, sedangkan tadi misalnya pakainya adalah Times New Roman. Kalian blok aja, ini bisa diganti hurufnya kok. Gitu. Times New Roman 12. Nah, jadi gini. Ini otomatis dia di pengertian labeling dan landasan teori kan tadi ada di halaman 2. Nah, sekarang saya coba pindahkan tuh si landasan teori ini kan, dan ini kan, ini saya coba pindahin nih pakai enter ke bawah di halaman 3. Sekarang dia ada di halaman 3. Si 21 dan bab 2 ada di halaman 3. Nah, caranya di sini supaya si ini otomatis, ini kan belum berubah nih, masih halaman 2 nih. Klik di sini, update. Di sini ada 2, ada update entire table dan ada update page number only. Jadi kalau yang page number only, dia yang berubah hanya page numbernya aja. Nah, yang berubah hanya page numbernya aja. Tapi ini contoh ya. Saya ganti latar belakang, tambahin nih kalimat nih misalnya di sini. Saya tambahin kalimat latar belakang P ini. Ini udah masuk heading 2. Oke, sudah. Nah, kalau saya pakai yang tadi update tabelnya aja di sini, update page number only, pada saat saya klik dia yang pengertian labeling P-nya tuh nggak keluar. Kenapa? Karena yang diedit, diupdate sama dia hanya numberingnya aja. Jadi kalau misalnya mau update sama isi tabelnya juga, ini pakai yang bawah. Sebentar.
Nah, yang bawah kan tadi saya ngetiknya, saya ngetiknya di bab 1 ya. Ini 1.1. Oke. Nah, jadi yang diedit update. Nah, yang diedit adalah ininya berubah, dia ada PI-nya. Begitu. Ini untuk penggunaan table of content. Jadi bikin daftar isi otomatis. Bukan hanya daftar isi, tapi juga bisa daftar gambar, daftar tabel. Setelah ini kayak contohkan daftar gambar. Ada yang mau ditanyain dulu? Tentang membuat daftar isi otomatis? Baik, demikian untuk sesi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.